Maranatha, terpujilah Tuhan Allah kita yang akan datang dan membawa kegembiraan dan sukacita di tengah-tengah penantian akan Dia. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Bapak Mama, kotong semua pasti pernah punya perasaan gembira, sukacita. Pernah Bapak PJ? Atau pernah punya perasaan sukacita? Ini Bapak tua badan di sini, jiwa ada keliling di kebun, pagar ada baik kosonde. Jangan-jangan tadi malam babi masuk kulkas habis jagung yang baru 2 atau 3 daun. Amin. Pernah punya perasaan sukacita Mama Yetri? Pernah punya perasaan gembira Bapak Hanis? Tentunya Bapak saudara orang beriman, kotong semua pasti punya alasan untuk bergembira dan bersukacita. Ada alasan-alasan karena lepas dari bahaya. Ada alasan-alasan tertentu kalau ke anak sekolah minggu mau deka-deka Natal begini ini. Dia pun alasan bergembira dan bersukacita karena beli sepatu baru, baju baru untuk Natal. Yang mama-mama kita jangan tanya. Memang nanti batas sibuk cu. Tapi ya pikir-pikir cu. Ada banyak alasan bapak-bapak saudara orang beriman. Mendapat berkat, mendapat untung. Lepas dari mara bahaya, lepas dari duka cita. Bahkan ada banyak alasan-alasan lain yang kemudian orang mengungkapkannya dengan rasa kegembiraan dan sukacita. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kau tahu manusia ini punya otak, merupakan bagian organ yang sangat penting, otak. Dia merupakan pusat dari segala sesuatu. Karena itu nanti ketika kau tempung otak kemudian melihat sesuatu hal yang menakjubkan, maka kemudian otak mulai bekerja, meresponi, bekerja untuk kemudian mulai memilih. Bapak Mama saudara orang beriman, kalau seandainya kau berhadapan dengan peristiwa duka, maka kau tempung otak kemudian mulai cerna, mulai pilih, oh ini mesti sedih. Menangis dulu, kayak dulu. Tetapi kalau kau tempuh otak lihat hal-hal yang menggembirakan dan membawa sukacita, maka otak akan respon dan kemudian memilih tertawa, bergirang, sukacita. Otak merupakan bagian terpenting manusia. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ketika kita menunjukkan rasa kegembiraan dan sukacita, tentunya kita sementara memberikan pikiran atau perasaan kesenangan dan ketentraman hidup secara lahir dan batin. Ada yang dia pun lahir sayang senang, ma dia pun batin tersiksa. Jadi itu orang bilang lain di bibir lain di hati Mama Yetri dia pun muka kotong lihat senang, tapi di pun hati ada susah minta ampun. Sama kayak yang tadi Bapak PJ, ada di dalam gereja, jiwa ada di luar, badan saya di sini. Lain di bibir, lain di hati. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kegembiraan merupakan suatu keadaan perasaan yang meluap-luap karena sesuatu peristiwa yang menyenangkan. Nabi Sefanya bapak-bapak saudara orang beriman menyampaikan berita tentang hari Tuhan yang dimana Allah akan bertindak dan memulihkan keadilan kepada bangsa Israel ketika mereka mendapatkan penghakiman dan penghukuman. Tentunya bahwa kalau kita baca dari bagian pasal 1 dari kitab Sefanya, ini hanya soal hukuman saja. Perikop di pasal 1 dia omong soal hukuman pada hari Tuhan. Tetapi dilanjutkan lagi seruan untuk bertobat.
pada bagian yang ketiga, hukuman atas Yerusalem. Ini omong soal berita buruk, berita yang tidak menyenangkan, berita yang tidak membawa sukacita. Dan biasanya kalau kotong ada di posisi itu, maka kotong pemuka dia bilang sama ke aklaver, bukan ke joker. Yang suka bermain kartu di sini ada kok. Sama ke klaver, bukan ke joker. Segala sesuatu tidak baik dan tidak menyenangkan. Karena itu Bapak-Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan ketika bangsa Israel mengalami berita tentang penghukuman atas dosa dan kesalahan yang telah mereka lakukan, ada seruan pertobatan. Tetapi yang kotong tahu bersama bahwa bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Ini hari dia omong bilang dia bertobat, besok dia bikin lain. Itu bangsa selalu masuk ke kubangan yang sama, jatuh ke lubang yang sama. Karena mereka menganggap remeh apa yang menjadi ketetapan dan ketentuan Tuhan atas kehidupan mereka. Karena itu Bapak-Bapak Saudara orang beriman, mereka mengalami penindasan, mereka ada di bawah hukuman. Sehingga kemudian melalui Sefanya, Allah menyampaikan kabar sukacita, kabar kegembiraan, untuk kemudian bangsa ini mengalami sukacita di dalam Tuhan, bahwa penindasan akan berakhir, bahwa kesusahan akan berakhir. Di mana Bapak-Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, nada sang Nabi dalam bagian ini tentunya disampaikan dengan begitu rasa gejolak yang sangat luar biasa. Atau kau mau bilang di pembahasan bilang disampaikan dengan gaya dramatis. Dia kasih tahu di mana bahwa keadilan Tuhan akan datang. Tuhan akan membawa perayaan dan kegembiraan karena segala dosa dan aib kejahatan bangsa Israel akan dihapuskan. Benar bahwa sebenarnya penghakiman yang akan datang, penghakiman yang akan berlaku, tetapi Tuhan merubah penghakiman itu menjadi belas kasihan yang ditunjukkan Tuhan kepada bangsa Israel. Sefanya menyerukan, Sefanya kasih tahu, sebenarnya pasal ini sumati, pasal ini akan dapat pengampunan. Tetapi Allah datang dengan inisiatifnya, Allah datang dengan kehendak bebasnya, sehingga kemudian Allah melalui Nabi Sefanya menyerukan bahwa dia akan datang dan memberikan keadilan. Kalau Allah memberikan keadilan sebagai kabar kegembiraan bagi Israel, itu bukan karena kerja keras bangsa Israel, itu bukan karena usaha bangsa Israel. Terkadang bapak mama kalau kotong lewat dari celaka, lepas dari celaka tuh untung tadi tuh beta hati-hati. Ada yang pernah begitu? Ada? Iya. Kalau kotong lepas dari itu marah baik, kotong bilang untung tadi beta salib. Atau untung tadi tuh beta kokok motor. PJ pernah alami? Ada satu kesaksian, kita membuat kegiatan di wilayah Mio. Kemudian Pak Beni harus ambil hadiah di Soe. Ada satu mantan anggota dewan, saya tidak sebutkan nama karena sekarang ini sementara masuk dalam tahun politik. Jadi kalau ketong omong tak salah nama, juga bilang, "Woi, Kaisa." Jadi Piko ambil hadiah di Soe. Pak Beni jalan dengan Bapak Nimrod F9. Kita mau bagi hadiah, itu hadiah belum sampai. Dalam waktu sesingkat-singkatnya itu hadiah harus sampai di Mio. Maka dong gas motor ini, kalau kita pisoe dengan motor 1 jam sampai dari Mio ke Soe. Dong jalan itu mungkin hanya 30 menit. Kesaksian dari Bapak Nimrod bilang pas ada trek dari depan, kemudian ada kendaraan satu dari belakang, Pak Beni kokok motor banting setir begini. Maka dong pulang dong pun cerita beda, bukan karena Tuhan. Dong pun cerita bilang, untung tadi bab tua kokok motor begini kok, kasih pindah ibu pendeta. Terkadang bahwa ketika kita terlepas dari keadaan sulit, dari mara bahaya, dari
persoalan dan tantangan-tantangan. Maka tanpa disadari muncul kesombongan dan keakuan kita. Kemudian kita bilang untung tadi untung. Coba kok dia menyanyi untungku besar. Ini bilang untung tadi beta. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Dalam hal ini Sefanya mau menegaskan bahwa karena belas kasihan Allah saja kepada bangsa Israel, maka dia bertindak untuk mengubah penghukuman, penghakiman itu menjadi kabar kegembiraan, kabar sukacita dalam perayaan. Tuhan saja yang mengubah. Karena itu ini merupakan inisiatif Tuhan. Bukan inisiatif Sefanya sebagai nabi atau hamba Tuhan. Kadang-kadang ada hamba Tuhan, ada pendeta-pendeta yang Tuhan utus untuk melayani. Kemudian dia beromong itu dia susun pakai yang nama Tuhan pun mau lain. Dia bilang harus ikut yang bet omong yang bet pun mau beta. Terkadang bahwa ketika kita sudah mengalami keadaan di mana kita mengalami segala sesuatu yang baik, maka yang kita tonjolkan adalah kotong pun diri. Akhirnya kotong ada di posisi sonde tahu diri, lupa buang yang utus sang kotong. Sefanya kasih tahu bahwa bukan dia penginisiatif, tetapi hanya karena belas kasihan Tuhan, hanya karena Tuhan mengasihi Israel, sehingga benar bahwa awalnya dia merancangkan untuk ada penghukuman dan penghakiman atas bangsa itu. Karena bangsa itu tidak bertobat, tidak melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tetapi kemudian karena dia begitu mengasihi akan bangsa itu, maka dia memberitakan, menyampaikan kabar sukacita kegembiraan melalui Sefanya. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya hari ini kita ada di Adventus yang ketiga. Kita berfokus kepada kabar kegembiraan. Dalam bacaan ini Bapak saudara orang beriman, Sefanya menentukan nadanya untuk lebih keras lagi. Dia menunjukkan suasana sukacita dan kegembiraan. Karena itu di bagian yang ke-14, Sefanya berkata, bersorak-sorailah hai putri Sion, bertepik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Sefanya menyampaikan ini kabar kegembiraan. Dia bilang bersukacita, bersorak-sorai, bertepik ria. Karena penghukuman yang tentunya Allah rancangkan di awal-awal, dia menggantikannya dengan kabar baik, kabar pembebasan, kabar kelegaan, kabar kegembiraan. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa sehingga seruan ini disampaikan oleh Yesaya? Sekali lagi bahwa Allah sendiri yang telah memberikan pengampunan, dan dia juga yang telah meringankan hukuman atas Israel. Penghakiman terhadap Yehuda dan Yerusalem dibatalkan. Sama seperti Bapak Mama kalau kotong nonton di televisi, orang buat kesalahan kemudian di penghukuman dieksekusi mati. Pernah terjadi di NTT juga eksekusi mati untuk Tibo CS. Eksekusi mati Bapak Mama. Tetapi kemudian kalau presiden kasih amnesti atau pengampunan, pernah dengar itu kata amnesti? Amnesti bukan amnesia atau bukan tipung ama, amnesti. Jangan sampai bilang tipung ama. Amnesti atau pengampunan. Hal ini yang disampaikan oleh Yesaya Bapak saudara orang beriman. Allah membatalkan penghukuman atas Yehuda dan atas Yerusalem. Allah membatalkan penghukuman atas bangsa tersebut. Bahkan kepada sisa-sisanya yang masih ada, dibebaskan. Bukan hanya dibatalkan, tetapi dibebaskan. Karena itu Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sang nabi yaitu Sefanya menegaskan kepada bangsa Israel untuk tidak perlu takut lagi kepada apapun.
Ini firman Tuhan Bapak Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Ia telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada manusia. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari ini akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Kabar kegembiraan dan kabar sukacita yang ditatangkan, yang dikirimkan, yang disampaikan oleh Nabi Yesaya atas nama Tuhan. Dia menegaskan jangan takut. Karena itu ketika kita menghadapi berbagai pergumulan hidup, kita mau Natal, ada banyak mama-mama dihantui dengan ketakutan. Amin. Amin. Takut yang pertama Bapak Mama, mulai dari harga beras naik toh. Iya toh, mama takut kosong. Kita sutanam buang itu jakon dong. Jadi sonada jagung di lumbung lagi, mau makan apa? Beras harga mahal. Sekarang orang beli 1 kilo 25.000. Neo ukur su. Makan na bubur sa. Kita mau Natal tapi kita takut dengan kenaikan harga barang. Terutama sembako. Kita pergi di Paman di Batu Putih sana, sampai di sana tanya, beras 1 kilo berapa Paman? Yang paling bagus ini 580. Maten fin. 580 ini kalau kotong omong pakai depung bahasa yang lebih sederhana lagi 0,5 juta. Kalau berasa su omong harga begitu nah, mau pakai baju baru lain. Itu bapak-bapak dong bisa gantung diri. Om Dani senyum saku begini, alami kok. Ada banyak ketakutan bapak-bapak saudara orang beriman. Karena kondisi dunia yang tidak bersahabat, kemajuan teknologi yang membawa keresahan, tetapi juga dengan peperangan yang terjadi di negara-negara lain. Kotong omong mau Natal, tapi sekarang Israel dengan Hamas ada berperang, berdampak kepada semua negara-negara, bahkan Indonesia juta sosok. Kita ini termasuk negara termiskin. Tetapi kita batas sibuk kok kirim bantuan pergi di Palestina sana. Kita lupa buang yang ada yang minta-minta. Kita lupa buang bahwa masyarakat tuh ada yang miskin ekstrim. Kita lupa buang. Kemarin itu bapak mama, bapak saudara orang beriman, ada mama-mama yang bilang kita yang tahun sudah bikin kue, tapi sekarang minyak tanah langka. Beta suruh anak-anak belum bilang, mak, kau dapat cukup 5 liter so dia bisa lebih. Benar, karena di Kupang saja minyak tanah langka, apalagi kita di sini. Ini ketakutan yang muncul. Memang benar bahwa dari sisi jasmani, tetapi juga ada ketakutan secara spiritual. Biasanya Natal kalau ada kue kita makan rame-rame di gereja, orang sonde datang. Tetapi kalau kamu bilang kita syukuran nanti bulu kaki 4, kaki 2, kaki 1, saya mau ada. Nama jadi su takut. Wah intan kalau kau sudah bikin apa-apa nah sudah. Gereja sudah ada orang, kolektif juga sudah ada. Apalagi bendahara dong itu lebih takut kalau sudah dekat perayaan Natal begini. Amin. Iya. Karena belum kok pendeta minta dia punya, majelis minta dia punya, panitia minta dia punya. Mesti hias, mesti dekor dan seterusnya. Semua butuh noni. Kita menjadi takut. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kabar pembebasan itu datang bukan hanya kepada Israel. Kabar pembebasan itu juga datang kepada kita. Seruan Sefanya jangan takut itu bukan hanya datang kepada bangsa Israel, bukan hanya kepada Yerusalem, kepada Sion, tetapi seruan itu juga datang kepada orang percaya sebagai kabar kegembiraan bagi kita, bahwa kita menantikan dengan penuh pengharapan dan dia datang dengan janji kepastian untuk memberikan kegembiraan dan sukacita. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Karena itu Allah sendiri yang bertindak. Dia sendiri sebagai hakim dan raja yang mengampuni, menjadi Tuhan sebagai penyelamat dan pejuang yang akan menyelamatkan Israel dari semua musuhnya. Benar kata ini firman Tuhan, sangat luar biasa. Dia bilang Tuhan Allahmu ada di antara. Ada di lagu, Tuhan Allahmu ada di antaramu, yang kan bertindak dan memberi kemenangan. Sefanya begitu luar biasa. Ini lagu paduan suara yang diangkat oleh Sefanya, supaya kita keluar dari rasa ketakutan dan kegentaran. Allah datang dan akan memberikan kemenangan-kemenangan besar. Dia bukan hanya datang dan berjanji bahwa nanti dia akan datang. Benar bahwa dia telah datang ke dalam dunia dan telah menjadi sama dengan manusia dalam segala hal, terkecuali dosa. Tetapi dia telah menggenapkannya itu melalui karya penyelamatan di atas kayu salib. Dia berjanji kepada kita bahwa dia akan datang untuk kedua kalinya di atas awan-awan, untuk memberikan kemenangan, untuk memberikan pembebasan. Bahkan dia akan membawa kita kembali ke sana untuk kita menikmati kehidupan kekal. Itu janji. Kali ini dia bukan datang lagi sebagai hakim, tetapi dia akan datang dan menjadi pahlawan yang memberikan kemenangan-kemenangan besar bagi setiap orang percaya. Setiap musuh ada di bawah telapak kaki. Dia akan menjadi pembela bagi kita. Dia akan menolong kita. Bapak-bapak saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah Tuhanlah yang menjadi subjek, bukan objek. Tuhan yang menjadi subjek. Bapak-bapak saudara, orang beriman, jadi bukan manusia satu-satunya yang dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi Tuhan pun ikut bergembira dan bernyanyi. Ini firman Tuhan berkata benar, Bapak-bapak saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Aku akan mengangkat mereka dari malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Tuhan yang akan mengangkat kita. Dia sendiri mengalami kegembiraan itu karena bangsa yang dikasihinya mengalami pengampunan, mengalami pembebasan, dan dia juga turut bernyanyi bersorak-sorai dalam kegembiraan. Mengapa sehingga demikian, Bapak-bapak saudara, orang beriman? Karena ternyata bahwa ada hubungan yang begitu intim antara cinta Tuhan dan juga Israel, bahwa kehidupan Israel dalam cinta Tuhan telah diperbaharui. Diperbarui artinya dibuat menjadi baru. Kehidupan yang lama telah menjadi baru. Kehidupan yang penuh dengan ketakutan, kehidupan yang penuh dengan ketidakadilan, Tuhan telah datang dan memperbaharuinya menjadi baru. Karena itu Bapak-bapak saudara, orang beriman, gambaran di dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan bukan hanya sebagai Tuhan yang membawa kita untuk mengalami pengampunan, mengalami keselamatan, karena dia telah berjuang menyelamatkan kita. Tetapi kemudian gambaran Tuhan itu bergeser kepada Tuhan sebagai gembala. Tuhan sebagai gembala. Firman Tuhan dalam bagian ini, Bapak-bapak saudara, orang beriman, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang. Aku akan mengumpulkan yang terpencar dan akan membuat mereka yang mendengar dapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Yang pincang Tuhan kumpulkan, Bapak-bapak. Dia akan mengumpulkan yang terpencar. Itu kerja seorang gembala. Dia datang untuk mengumpulkan kita, supaya kita jangan terpencar, supaya kita tidak pincang lagi, tetapi kita berjalan tegak bersama-sama dengan dia. Mengumpulkan dan membawa mereka pulang. Tuhan akan memberikan kepada mereka nama atau kenamaan atau kemasyuran, dan mengubah aib mereka menjadi kepujian di mata segala bangsa di bumi. Tuhan akan membawa kita untuk kemudian kita keluar dari ketakutan, dari kebinasaan, dan mengalami kepujian di mata segala bangsa di bumi. Bapak-bapak saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, kita ada di Adventus yang ketiga hari ini. Tentunya bahwa kita sementara mengalami pengharapan, tetapi Allah datang membawa pengharapan dan kegembiraan bagi kita untuk kita menyambut Kristus yang datang. Karena itu ada tiga hal, Bapak-bapak saudara, orang beriman, yang menjadi bagian refleksi bagi kita. Yang pertama, Bapak-bapak saudara, sukacita hanya akan datang
kepada setiap orang yang menanti dan menunggu. Sukacita hanya akan datang kepada setiap orang yang menanti dan menunggu. Menanti dan menunggu akan kedatangan Tuhan. Terkadang bahwa dalam menanti dan menunggu tidak ada kepastian. Orang menunggu lama dan menjadi jenuh. Bahkan kemudian mengambil keputusan yang tidak seharusnya. Tetapi ketika kita setia dengan menunggu, menanti, maka kata firman Tuhan ini kita akan mengalami sukacita. Karena itu terus menyanyi, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Jangan menyanyi yang lain. Kadang-kadang kalau menunggu itu Bapak Mama, kotong bisa saja ambil keputusan lain. Bikin ini, bikin itu. Bahkan kita lari dari kotong pun komitmen. Tetapi kalau kotong setia dalam menanti dan menunggu, kabar sukacita seperti yang disampaikan Sefanya akan datang kepada kita. Yang kedua, kegembiraan hanya datang dari janji Allah. Dan janji itu adalah pasti. Ingat bahwa kabar sukacita, manusia bisa datang dan bikin janji banyak-banyak Bapak Mama. Tapi sebentar dia pulang, dia lupa buang dia pun janji. Beta kemarin minggu itu beta khotbah di jemaat Mahanaim. Beta bilang janji manusia itu sama ke pil KB. Kalau minum lupa. Sonde jadi. Tapi kalau su jadi sama ke pil KB. Kalau sonde minum jadi. Kalau lupa sama ke pil KB. Terkadang orang datang dan memberi banyak janji. Ingat kotong ada di Adventus, mau merayakan Natal, tapi kotong juga ada di tengah-tengah tahun politik. Gereja penyuruh untuk menyuarakan ini kepada jemaat. Ada banyak yang datang janji, tunggu sah. Nanti kalau bapto sunai, dia akan bikin. Tunggu sah, kalau bapto sunai nanti jalan dari pos 2 sampai Enoneten jadi. Ada banyak datang yang bikin janji. Tetapi tentunya tidak sama seperti janji Tuhan. Janji Tuhan memberi kepastian bagi setiap orang percaya. Walaupun janji itu dalam kurun waktu yang terlalu lama. Bangsa Israel menanti begitu lama. Tetapi seruan kepada bangsa Israel melalui Nabi Sefanya digenapi oleh Tuhan. Menjadi kabar kegembiraan dan kabar sukacita. Karena itu, tetap menanti janji Tuhan dengan setia. Yang terakhir, Bapak-Bapak Saudara, untuk kau bisa dapat itu kabar kegembiraan, itu pilihan. Untuk kita bisa dapat itu kabar kegembiraan, itu pilihan. Mau atau sonde. Pilih atau sonde. Itu pilihan. Masing-masing orang ada di pilihan itu. Karena itu pilihlah yang tepat untuk mendapatkan kabar kegembiraan, kabar janji Tuhan yang pasti. Mari kita pulang Bapak-Bapak Saudara orang beriman dengan penuh kegembiraan dan sukacita, karena Tuhan dalam memperbarui hidup kita untuk kita mengalami janji keselamatan yang dikerjakan olehnya. Penghakiman dan penghukuman telah berubahnya menjadi pengharapan dan sukacita. Amin.